Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Banyak hal yang perlu kita tahu dalam hubungan dengan iman Kristen, dengan harapan supaya iman kita mantap kepada Yesus Kristus, tapi juga kita bisa bertumbuh dalam kehidupan rohani kita yang baik, yang sehat di mata Tuhan. Tapi juga bagi yang belum percaya, yang belum beriman, yang masih ragu-ragu, biarlah materi di channel Hal Yang Perlu Anda Tahu ini juga memberkati dan memberi pencerahan kepada kita sehingga kita bisa beriman kepada Kristus. Hari ini secara khusus saya akan berbicara mengenai sorga bukan tempat orang baik, tapi sorga tempat orang benar. Sekali lagi hari ini kita bicara soal hal yang sangat penting, hal yang sangat fundamental. Karena ini berhubungan dengan sorga ataupun ke neraka. Karena itu kita akan coba membahas melihat bahwa sorga bukan tempat orang baik, tapi sorga adalah tempat orang benar. Ada beberapa nats firman Allah yang menjadi dasar dari apa yang saya sampaikan hari ini. Titus 3 ayat 5. Demikian firman-Nya dalam Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jelas sekali dalam ayat ini, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ayat ini sudah memberi petunjuk kepada kita bahwa kita diselamatkan, kita bisa masuk surga, bukan karena perbuatan baik yang kita perbuat, bukan karena banyaknya amal yang kita perbuat, dan juga bukan karena ketaatan kita terhadap hukum-hukum Tuhan. Ini salah satu argumentasi bahwa sorga bukan tempat orang baik, tetapi sorga itu tempat orang benar. Itu artinya apa? Kita tidak bisa berusaha masuk sorga dengan perbuatan baik kita sebanyak apapun perbuatan baik kita. Kita tidak bisa masuk surga dengan perbuatan amal kita sebanyak apapun amal kita. Tapi surga itu tempat orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Juga dalam Efesus pasalnya yang kedua, juga di situ memberi petunjuk kepada kita. Coba kita perhatikan Efesus pasalnya yang kedua, mulai ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil usahamu untuk berbuat baik. Itu bukan hasil usahamu untuk berbuat amal. Itu bukan hasil usahamu untuk berusaha mentaati hukum-hukum Tuhan. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau surga tempat orang baik, karena kita banyak berbuat baik, karena kita banyak berbuat amal, maka sampai di surga kita punya potensi untuk menyombongkan diri. Karena kita bisa berkata kepada Allah, kepada Bapak Abraham, saya akan masuk surga karena saya rajin berbuat baik, karena saya rajin berbuat amal. Ada potensi untuk Anda menyombongkan diri.
Tetapi sekali lagi ini mempertegas kepada kita bahwa sorga bukan tempat orang baik, tapi sorga itu tempat orang benar. Materi ini juga tidak berarti bahwa kalau begitu kita tidak perlu berbuat baik. Materi ini tidak mengajar kita juga bahwa kalau begitu saya tidak perlu berbuat amal, saya tidak perlu mentaati firman. Bukan itu. Materi ini ingin mempertegas kepada kita bahwa hendaknya kita berbuat baik, berbuat amal, mentaati firman. Bukan dengan motif supaya kita memperoleh surga, bukan dengan motif supaya kita memperoleh keselamatan. Karena kita tidak akan pernah memperoleh keselamatan itu dengan perbuatan baik, amal apapun yang kita buat. Itu argumentasi pertama dari Alkitab, bahwa surga bukan tempat orang baik, tetapi orang benar. Yang kedua, argumentasi yang kedua bahwa surga bukan tempat orang baik, tapi orang benar. Kalau secara hukum positif, kalau seseorang itu mencuri atau korupsi oleh dua alat bukti yang sah atau oleh kesaksian dua orang, maka secara hukum positif dia akan kena status tersangka. Kalau seseorang tersangka dan sudah berproses di dunia pengadilan, sudah ada persidangan di situ, itu namanya seorang terdakwa. Seorang tersangka, seorang terdakwa, dia mau berbuat baik apapun, berbuat amal apapun, dia mau membagi-bagikan semua kekayaannya kepada orang miskin, tidak bisa mengubah statusnya sebagai seorang tersangka ataupun terdakwa. Statusnya itu hanya bisa ditentukan melalui suatu proses pengadilan dan hakim yang akan menentukan apakah dia terbukti benar atau terbukti salah. Nah, poin saya di sini adalah kalau sudah status tersangka terdakwa, kita tidak bisa sogok hakim dengan berbuat baik, berbuat amal, dan bagi-bagi harta kekayaan kita. Tetap tidak bisa mengubah status kita itu. Nah, hukum positif itu, hukum KUHP kita, saya bawa dalam hukum Tuhan. Secara hukum Tuhan, Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Semua manusia telah berbuat dosa. Semua manusia, siapapun Anda, apapun Anda, telah melanggar hukum Tuhan. Dan itu berarti bahwa status kita sebagai manusia berdosa, sebenarnya kalau dibawa dalam ranah hukum positif, maka saudara dan saya juga adalah seorang terdakwa di mata Tuhan, seorang tersangka di mata Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya seorang terdakwa, tersangka di mata Tuhan, Tuhan tidak butuh saksi. Karena Tuhan Maha tahu dan tahu persis siapa diri kita. Nah, kalau kita sudah tersangka, terdakwa di mata Tuhan, bisakah kita menyogok hakim Allah sang pencipta semesta ini? Bisakah kita sogok dia dengan berbuat baik dan berbuat amal? Saya percaya prinsipnya sama dengan hukum positif. Kalau kita sudah berstatus tersangka, terdakwa secara hukum positif, perbuatan baik apapun, perbuatan amal apapun, ketaatan apapun yang Anda buat, tidak bisa mengubah status tersangka atau terdakwa Anda. Demikian juga kita di mata Tuhan. Secara hukum positif, secara hukum Tuhan, kita juga adalah orang berdosa. Saudara dan saya juga adalah tersangka, terdakwa di mata Tuhan, dan saudara dan saya pun tidak bisa menyogok hakim itu. Sang hakim Allah yang Maha Kuasa itu dengan perbuatan baik Anda, perbuatan amal Anda. Legal standing kita di mata Tuhan ini harus dibereskan dulu.
Harus diselesaikan dulu legal standing kita. Yang notabene-nya secara posisi hukum di mata Tuhan, saudara dan saya adalah tersangka ataupun terdakwa. Ini argumentasi yang sangat mendasar. Kenapa surga bukan tempat orang baik, tapi surga tempat orang benar. Selagi saudara dan saya masih status tersangka, masih status terdakwa di mata Tuhan, dan sampai Anda mati, status Anda masih tersangka terdakwa di mata Tuhan, Anda pasti akan mendapatkan hukuman. Karena ketika Tuhan memberi kita status tersangka, terdakwa, tidak butuh saksi. Kalau hukum positif, hakim butuh saksi karena hakim bukan maha tahu. Tapi Tuhan maha tahu, dia tidak butuh saksi. Dia tahu persis siapa kita. Dalam segala hal dan dalam segala aspek kita. Nah karena itu kalau Anda mati masih dalam status tersangka, terdakwa di mata Tuhan, pasti Anda akan terbukti salah. Karena memang kita manusia berdosa. Semua melanggar hukum Tuhan, bahkan banyak melanggar hukum Tuhan. Nah karena itu kita tidak bisa masuk surga, memperoleh keselamatan. Karena perbuatan baik apapun perbuatan amal kita. Legal standing kita, posisi hukum kita di mata Tuhan, itu harus dibereskan dulu. Kita bersyukur bahwa Allah hakim itu tahu siapa manusia. Karena itu dia harus berproses datang ke dalam dunia. Sebenarnya itu bagian dari rangkaian proses pengadilan ilahi. Bagi kita manusia berdosa, siapapun kita, apapun kita, dan apapun agama kita. Saudara dan saya adalah terdakwa di mata Tuhan. Karena itu Allah harus berkenosis, menambah sifatnya jadi manusia. Sehingga jadilah dia ilahi 100% dan manusiawi 100%. Yaitu namanya Yesus Kristus. Untuk memenuhi ilahi dan manusiawinya harus prosesnya hanya bisa dengan kelahiran seorang perawan. Tidak bisa dengan hubungan seks. Makanya firman berkata dia dikandung oleh Roh Kudus. Bukan karena hubungan seks antara Yusuf dan Maria. Ilahi dan manusiawi berpadu dalam satu pribadi namanya Yesus Kristus. Ini bagian dari rangkaian pengadilan ilahi. Sampai berproses dia mengalami via dolorosa. Sampai akhirnya dia mati di bukit Golgota. Dan di atas kayu salib dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Penebusan dosa manusia yang notabene-nya terdakwa di mata Tuhan sudah diselesaikan. Sudah ada yang gantikan hukuman dalam memenuhi keadilan Allah. Dosa sudah dihukum. Yang ditanggung oleh satu pribadi namanya Yesus Kristus. Yang dia tuntut dari kita, hakim hanya menuntut kita. Mari kita akui bahwa kita ini manusia berdosa. Kita sering melanggar hukum Tuhan. Dan saya mau bertobat dari dosa saya, Pak Hakim. Dan saya percaya orang benar yang mati di bukit Golgota namanya Yesus Kristus itu. Mati untuk menebus dosa saya. Saya percaya dan beriman kepadamu. Langsung hakim memvonis Anda justification. Anda dibenarkan. Makanya tema kita Proma itu dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan bukan oleh karena perbuatan amal kita, bukan karena kesalehan hidup kita, dan bukan juga karena ketaatan kita terhadap firman. Kita dibenarkan karena kita beriman kepada orang benar yang mati di bukit Golgota namanya Yesus Kristus. Sehingga kebenaran Kristus itu diimputasikan dalam diri kita. Sehingga hakim memvonis Anda orang benar. Kalau Anda sudah orang benar,
Status Anda sudah beres. Anda bukan lagi terdakwa. Karena Anda sudah dibenarkan. Sudah dibebaskan dari status terdakwa. Rasa syukur kita karena sudah dibebaskan. Itulah kita berbuat baik dan berbuat amal. Jadi itu argumentasi kenapa surga bukan tempat orang baik, tapi orang benar. Yang legal standingnya sudah dibereskan. Itulah orang yang memiliki tempat di surga. Yang ketiga, argumentasi yang ketiga kenapa surga bukan tempat orang baik, tapi orang benar. Kalau orang masuk surga karena dia baik, karena dia berbuat baik, karena dia berbuat amal, karena dia saleh, maka itu masuk kategori tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena orang kaya lebih berpotensi masuk surga daripada orang miskin. Mereka punya kekayaan, punya potensi untuk berbuat baik, punya potensi untuk membagi-bagikan harta kekayaannya kepada orang miskin sebagai amal. Dengan harapan amal itu bisa membawa dia ke surga. Jadi itu tidak adil. Yang adil adalah orang masuk surga itu hanya karena iman kepada Kristus. Karena dengan iman kepada Kristus dia dibenarkan oleh Allah. Sehingga ini adil. Anda kaya masuk surga hanya karena iman kepada Kristus. Anda orang miskin masuk surga hanya karena iman kepada Kristus. Anda orang berpendidikan kah tidak berpendidikan, adil. Anda masuk surga hanya karena iman kepada Kristus, adil. Siapapun Anda, apapun kita, mau presiden kah, mau rakyat biasa kah, orang kaya kah, orang miskin kah, tua kah, muda kah, berpendidikan kah, tidak berpendidikan kah, orang kota kah, orang kampung kah, kita sama-sama masuk surga hanya karena beriman kepada Kristus sehingga kita dibenarkan. Argumentasi yang keempat, kenapa surga bukan tempat orang baik, tapi orang benar? Kita tahu bahwa yang baik itu belum tentu benar. Kalau Anda mencuri untuk menolong orang itu baik. Tapi tidak benar karena Anda mencuri. Jadi hal yang baik belum tentu benar. Jadi kalau Anda berusaha jadi orang baik, berbuat amal supaya masuk surga, ingat yang baik itu belum tentu benar. Kita semua setuju harus berbuat baik tanpa pamrih. Jadi kalau mau berbuat baik tanpa pamrih. Nah kalau Anda berbuat baik dengan pamrih masuk surga, pertanyaannya apakah itu benar? Kalau Anda berbuat amal dengan pamrih supaya masuk surga, apakah itu benar? Kita membagi-bagikan harta kekayaan kita kepada orang miskin, kita berbuat sedekah kepada orang miskin dengan pamrih supaya saya masuk surga. Pertanyaannya apakah itu benar? Memang itu baik. Tapi itu tidak benar. Karena ada pamrihnya. Kita semua setuju. Kita harus berbuat baik. Tanpa pamrih. Tanpa udang di balik batu. Tulus murni. Beda dengan kita berbuat baik, berbuat amal, kita taat kepada firman, kita jadi orang saleh karena syukur saya kepada Tuhan. Saya ingin membalas kebaikan Tuhan yang adalah hakim, yang sudah memvonis saya, membebaskan saya dari legal standing, posisi hukum, yang tadinya terdakwa dibebaskan sebagai orang benar. Rasa syukur saya dibebaskan dari hukuman. Dari status terdakwa. Saya mau berbuat baik. Saya mau berbuat amal. Saya mau memberi sedekah. Saya mau taat kepada hukum-hukum Tuhan.
Motifnya beda. Dan ini kualitasnya justru ada di situ. Jadi sorga bukan tempat orang baik, tetapi sorga tempat orang benar. Argumentasi yang berikut, kenapa sorga bukan tempat orang baik, tetapi orang benar? Kalau oleh perbuatan baik kita, kalau oleh perbuatan amal kita, kalau oleh kesalehan kita, bisa menyelamatkan kita, bisa membawa kita masuk surga. Lalu untuk apa Yesus mau datang ke dunia? Untuk apa Yesus mau mati, disalibkan dan bangkit, naik ke surga? Untuk apa? Kalau memang manusia bisa menyelamatkan dirinya, kalau manusia bisa berusaha dengan berbuat baik dan berbuat amal, dia bisa masuk surga. Untuk apa Yesus mau datang? Untuk apa adanya kekristenan ini? Karena pribadi sentral dalam kekristenan, dalam iman Kristen adalah Yesus Kristus. Dan jelas dia datang ke dalam dunia tujuannya untuk mati. Bukan untuk jadi raja, bukan untuk popularitasnya, bukan. Memang tujuannya untuk menderita dan mati, menebus dosa kita, menggantikan kita manusia berdosa yang notabene-nya adalah terdakwa di mata Tuhan. Sang hakim yang adil sudah terpenuhi keadilannya karena ada yang dihukum. Hukuman terhadap dosa sudah ada yang menanggung. Sehingga kita tidak perlu lagi menanggung hukuman itu. Karena satu pribadi yang sudah tanggung itu namanya Yesus Kristus itu. Jadi, untuk apa Yesus datang? Kalau kita bisa masuk surga dengan perbuatan baik kita, perbuatan amal kita. Kalau Allah tahu bahwa manusia bisa masuk surga dengan berbuat baik, untuk apa Allah mau datang ke dunia? Nggak perlu. Silakan Anda berbuat baik saja, silakan Anda berbuat amal saja. Yesus tidak perlu datang lagi ke dunia. Allah tidak perlu lagi berinkarnasi, datang ke dalam dunia. Justru karena Allah tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Allah tahu bahwa manusia tidak mungkin dan tidak bisa masuk surga dengan usahanya. Karena itu Allah berinisiatif. Kira-kira gambarannya itu ketika saya kuliah di Jogja, kami sewa suatu asrama. Dan ketika kalau kami mandi itu ada sumur yang dalamnya mungkin sekitar 5-6 meter. Suatu waktu saya mau timba air untuk mandi. Saya lihat tikus ada dalam sumur. Tikusnya belum mati. Dia berusaha. Lompat-lompat dengan berbagai cara, daya, upaya tikus untuk keluar dari sumur yang 5-6 meter dalamnya. Anda sudah bisa duga. Tikus mau buat apa saja, mau lakukan apa saja. Impossible, mustahil. Dia bisa menyelamatkan dirinya, bisa keluar dari sumur itu. Tidak mungkin. Itu mustahil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Allah yang maha suci, maha kudus, maha mulia, maha kuasa itu melihat manusia itu seperti tikus dalam sumur. Manusia tidak mungkin dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia mau berbuat baik apapun, berbuat amal apapun, jadi orang saleh, sesaleh-saleh apapun, jadi orang yang taat apapun juga terhadap hukum Tuhan. Tidak mungkin bisa keluar dari sumur dosa. Itulah gambaran kita manusia berdosa. Seperti tikus dalam sumur. Tidak bisa buat apa-apa. Yang bisa menyelamatkan tikus dalam sumur adalah yang di luar sumur.
Yang bisa menyelamatkan kita manusia berdosa yang ada dalam sumur dosa itu hanya yang di luar sumur. Dan yang di luar sumur itu hanya Allah yang Maha Suci, Maha Kudus. Tidak ada yang lain. Mau siapapun Anda, mau apapun Anda, kita semua manusia berdosa, dilahirkan dari Adam dan Hawa yang berdosa. Sehingga siapapun Anda, saudara dan saya adalah manusia berdosa. Karena kita keturunan Adam dan Hawa yang sudah berbuat dosa. Manusia berdosa pasti melahirkan manusia berdosa. Dengan kata lain berarti kita semua ada dalam sumur dosa. Dan hanya Allah yang Maha Suci dan Maha Kuduslah yang bisa menyelamatkan kita dari sumur dosa. Dan karena itu dia turun ke sumur. Namanya Yesus Kristus. Jadi argumentasi ini sekali lagi mempertegas bahwa sorga bukan tempat orang baik, tetapi orang benar. Contoh konkretnya adalah ketika Yesus disalibkan. Dia disalibkan di antara dua penjahat. Ada penjahat yang satu menyangkal, penjahat yang satu itu berkata, "Guru, ingatlah akan aku kalau engkau kembali sebagai raja." Itu adalah bahasa iman dari si penjahat ini. Ketika dia berkata, "Guru, ingatlah akan aku kalau engkau kembali sebagai raja," Yesus berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Pengakuannya, imannya kepada Kristus. Langsung Yesus memvonis dia dibenarkan. Dan akhirnya Yesus berkata, "Hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus." Artinya bahwa dia diselamatkan. Dia masuk Firdaus, masuk surga. Kalau kita mau lihat dari kacamata kita manusia, pasti orang ini tidak masuk kategori orang baik, mau penjahat. Tapi Yesus berkata, "Hari ini engkau bersama dengan aku dalam Firdaus." Dia memperoleh surga, memperoleh keselamatan. Walaupun dia bukan orang baik. Tapi dia orang benar karena dia beriman kepada orang benar yang mati di Bukit Golgota namanya Yesus Kristus. Itulah argumentasi saya. Bahwa sorga bukan tempat orang baik, tapi sorga tempat orang benar. Dengan harapan bahwa kita semakin memahami firman, iman Kristen itu dengan baik. Sehingga iman kita mantap hanya kepada Yesus Kristus. Nantikan channel berikut yang akan menjelaskan kita mengenai syarat masuk surga, syarat memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui materi ini. Shalom.